Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawaz Ramzi Darmawan dari TI3B akan mendemokan tentang proyek pemrograman berbasis framework untuk UAS. Di sini saya membuat sebuah aplikasi website tentang seperti gosip atau news entertainment yang bisa dikomen oleh user. Dan apabila ingin masuk kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus bikin akun di sini. Tekan. Kita beri nama Nanda gmail.com dan untuk akun ini terintegrasi dengan database Firebase, jadi nanti ada autentifikasinya. Kita create. Apabila sudah create maka otomatis masuk, dan jika ingin masuk lagi kita buktikan bahwa menggunakan email Nanda tadi bisa. Nah, sudah terintegrasi dengan baik. Di sini saya menggunakan React. Yang pertama ini nama aplikasinya go to the ship. Di sini ada logout untuk kita keluar. Kemudian di bawah ada update berita. Nah, berita ini saya mengambilnya dari API Indonesia, API global yang saya gunakan. Nah, ini websitenya. Pertama kita harus bikin sebuah akun dulu untuk mengakses API yang kita inginkan. Kemudian di sini ada kategori dari berbagai API dan saya memilih entertainment. Kemudian API ini kita ambil dan dimasukkan di source code kita. Kembali ke website. Nah, di sini tampilan website saya. Untuk berita dan update-update-nya ini, karena berita ini akan terus update karena berita ini ambil dari API global. Kemudian apabila kita mau menambahkan komentar, contohnya gini, komentar kita tulis Syahrini cantik, kita tambahkan add comment, maka akan muncul di sini. Nah, ini sudah saya lengkapi dengan database real time yang auto masuk ke Firebase. Mari kita buktikan. Bentar, saya cek dulu. Saya lupa nama database-nya. PBF 12. Apakah kata-kata Syahrini cantik tadi sudah masuk? View. Wah, ini tadi hasil Syahrini cantik sudah masuk di sini di database, berarti sudah menunjukkan kalau database tadi real time. Kemudian kembali ke aplikasi. Jika kita ingin menghapus maka kita hanya tekan ini, yes. Nah, maka auto terhapus dan kita lihat di Firebase dan kita reload dahulu. Oh, tidak perlu di reload, maka not tadi sudah otomatis hilang. Kembali ke aplikasi. Nah, di sini saya melengkapinya dengan fitur delete account. Jadi delete account ini berfungsi untuk menghapus akun yang kita gunakan. Kita klik. Nah, kita langsung keluar dan Nanda akan hilang di sini. Bisa. Masih ada. Habisnya ini hilang ya pemirsa. Coba kita gunakan untuk login kembali, apakah bisa. Nah, ternyata sudah hilang, tapi di Firebase-nya belum hilang, mungkin ada kesalahan. Jadi mencoba saya gunakan dulu. Nah, itu tadi adalah aplikasi saya. Saya mau menerangkan tentang source code-nya sekarang. Nah, ini adalah source code autentifikasi yang berfungsi untuk mengautentikasi email Anda, apakah itu benar emailnya sudah ada di Firebase atau tidak, untuk mengakses ke dalam aplikasi kami tadi. Jika Anda sudah melakukan sign up atau register maka bisa diautentifikasi dengan ini. Kemudian ada config ini tujuannya untuk memperkenalkan program ke Firebase atau ke database yang kita tuju. Jadi setiap Firebase itu mempunyai config yang berbeda-beda, bisa kita lihat di sini.
Nah, ini topiknya ada di sini. Nah, ini kita masukkan ke aplikasi kita. Setelah itu ada Home CSS. Home CSS ini berfungsi untuk mengatur segala posisi atau bentuk aplikasi tadi, tampilan kita di awal tadi yang berhubungan dengan front end. Kemudian ada Home. Home ini segala sesuatu yang saya simpan. Contohnya seperti ini. Saya sudah menyimpan salah satu akun yang pasti saya gunakan, jadi kita tidak perlu sign up lagi. Nah, ini semua ada di halaman home, jadi kita hanya memanggil saja. Kemudian ada login tadi, ini tentang yang ada di front end-nya, email, input, password, dan lain-lain. CSS ini yang berfungsi untuk mengatur posisi login. Kemudian maps, ada API CSX. Nah, ini adalah file yang bertujuan untuk mengambil data dari API. Di sini saya mengimport atau menginstal Axios, gunanya untuk mengambil data dari news API tadi. Kemudian ada API CSS yang bertujuan untuk mengatur ini agar tidak berantakan. Ada node CSS, ini fungsinya untuk mengisi, tapi di sini saya tombol login itu CSS-nya saya masukkan di node sini. Kemudian node CSS ini berfungsi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan inputan dan output. Jadi ini semua masuk di dalam node. Kemudian node form, ini yang menghasilkan tadi, node form yang berisi tadi. Kemudian node form ini, nah tombol-tombol ini adalah masuk dalam node form. Nah, ini node form dan ini di node, di hasilnya outputnya di sini. Itu ngaturnya di sini di node tadi. Kemudian sign up ini untuk tadi yang awal sebelum login, jadi prosesnya sama seperti login. Kemudian kita masuk di app. Ini proses jalannya aplikasi, pusatnya aplikasinya. Jadi segala sesuatu harus diperkenalkan di sini seperti home, login, sign up, dan API. Untuk perpindahan dan mengatur posisinya semuanya ada di home. Misalnya ini, jadi saya hanya mengambil node, hanya memanggil platform API, ini saya mengambilnya dari file-file yang sudah ada di sini. Caranya kita hanya mengimport, tapi yang di sini juga harus mengekspor seperti ini. Jadi kita ekspor di sini agar bisa dipanggil seperti tadi. Jadi itu adalah aplikasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.